Indonesia, sebagai negara dengan iklim tropis dan negara dengan pulau yang tersebar pada kondisi geografisnya, menjadikan negara ini dilimpahi oleh keanekaragaman hayati, termasuk pula rumah bagi banyak satwa endemik. Satwa endemik merupakan satwa asli Indonesia yang hanya dapat ditemukan secara alami di wilayah Indonesia dan tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Beberapa satwa endemik yang ada di Indonesia seperti harimau Sumatera, komodo, badak bercula satu, dan orang utan merupakan satwa yang dilindungi dan termasuk ke dalam status satwa yang terancam punah. Termasuk juga gajah Sumatera yang merupakan mamalia darat besar yang menjadi ikon dalam upaya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati. Secara ilmiah, gajah Sumatera diklasifikasikan ke dalam keluarga Elephantidae dan spesies Elepus maximus atau yang kita kenal sebagai gajah Asia. Gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia dengan nama ilmiahnya Elepus maximus sumatranus. Ciri-ciri gajah Sumatera secara umum yaitu bobot gajah Sumatera sekitar 3-5 ton dengan tinggi 2-3 meter. Kulitnya terlihat lebih terang dibandingkan gajah Asia lainnya. Pada bagian kupingnya sering terlihat dipigmentasi seperti flek putih kemerahan. Ciri mencorok lainnya ada pada bagian atas kepala gajah Sumatera yang memiliki 2 tonjolan. Gajah Sumatera hidup secara sosial dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh gajah betina tertua dan diikuti anak-anaknya. Berbeda dengan gajah jantan yang cenderung hidup lebih soliter. Gajah merupakan mamalia yang pintar, emosional, dan memiliki tingkat kecerdasan sosial yang tinggi. Mereka menggunakan komunikasi yang kompleks, termasuk gerakan tubuh, desisan, dan bunyi-bunyian untuk berinteraksi satu sama lain. Gajah Sumatera hidup di hutan-hutan daerah rendah di bawah 300 meter di atas permukaan laut. Namun, gajah Sumatera juga dapat ditemukan meramban ke daratan yang lebih tinggi. Jenis hutan yang disukai adalah kawasan rawa dan hutan gambut. Populasinya tersebar di 7 provinsi meliputi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pada tahun 2007, populasi gajah Sumatera di alam liar diperkirakan sekitar 2.400 hingga 2.800 ekor. Populasi tersebut turun separuhnya dibandingkan dengan tahun 1985, yaitu sekitar 4.800 ekor. Saat ini jumlahnya terus diperkirakan mengalami penyusutan karena habitat hidupnya yang terus menyempit. Terhitung 25 tahun terakhir, Pulau Sumatera telah kehilangan 70% luas hutan tropis yang menjadi habitat gajah. Upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri adalah dengan mendirikan Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas terletak di Provinsi Lampung di bagian selatan Pulau Sumatera. Kawasan TNWK mempunyai luas kurang lebih 125.000 hektar dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 670 pada tanggal 26 Agustus 1999. Sebagai penyedia lingkungan alami yang aman, Taman Nasional Waikambas menjadi tempat bagi gajah Sumatera dengan melindungi habitat alami gajah di dalamnya. Taman Nasional membantu menjaga keterlangsungan hidup dan reproduksi populasi gajah di wilayah tersebut. Adanya Taman Nasional Waikambas berperan sebagai pusat rehabilitasi bagi gajah-gajah yang membutuhkan pertolongan. Selain itu pula, dengan adanya Taman Nasional Waikambas dapat mempermudah pemantauan dan penelitian satwa ini. Taman Nasional Waikambas juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi gajah Sumatera dan keanekaragaman hayati lainnya di Indonesia. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga gajah dan habitatnya. Pada kawasan sekitar Taman Nasional Waikambas, terdapat desa-desa yang berdekatan langsung dengan wilayah Taman Nasional Waikambas. Terdapat 38 desa penyangga yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas.
karena aktivitas desa yang ada di dekat Taman Nasional Waikambas beririsan langsung dengan satwa yang ada di dalamnya. Desa Braja Harjosari merupakan salah satu dari sekian banyaknya desa penyangga yang ada di kawasan Taman Nasional Waikambas. Desa ini terletak di selatan Taman Nasional Waikambas dengan luas kurang lebih 1075 hektar. Dekatnya daerah TNWK dan adanya aktivitas gajah liar yang dekat dengan daerah desa menjadikan peluang bagi desa untuk memanfaatkan hal tersebut sebagai sarana wisata. Selaku desa penyangga Taman Nasional Waikambas, bagaimana bisa memberikan pada orang lain bisa melihat gajah lebih dekat. Populasi gajah Sumatera terus tertekan sejak habitatnya diserbu aktivitas manusia. Hutan yang menjadi rumah mereka beralih fungsi, bahkan mereka tidak jarang dianggap hama dan pengganggu di area yang sebelumnya merupakan hutan tempat mereka mendapatkan makanannya. Interaksi pertama itu adalah pada tahun 1953. Itu tercatat adalah ketika kehadiran manusia awal di sekitar hutan Waikambas ini yang melakukan kegiatan ada pertanian dan mulai adanya pemukiman di sekitarnya. Transmigrasi, kemudian dijadikan daerah perkebunan, dijadikan daerah untuk pertanian. Gajah-gajah itu mulai dianggap ini juga harus ditata. Dan saya pikir ini sebenarnya konsep yang bagus saat itu, tidak hanya menempatkan Lampung ini menjadi pusat untuk menjadi pusat perkebunan ataupun pemukiman dalam program transmigrasi, tetapi juga menata gajah-gajah yang ada di seluruh Lampung. Konflik atau interaksi negatif antara gajah dan manusia sudah terjadi semenjak pertama manusia datang di perbatasan hutan Waikambas, bahkan sebelum menjadi Taman Nasional di tahun 1953. Kegiatan seperti bermukim dan bertani di sekitar kawasan konservasi Waikambas dan fenomena transmigrasi yang terjadi di tahun tersebut hingga tahun 1992 yang terjadi di beberapa wilayah menjadi salah satu faktor terjadinya konflik antara gajah dan manusia. Pada tahun 2015, Desa Braja Harjosari ini masih ada konflik dengan hewan yang ada di Taman Nasional Waikambas. Contohnya gajah. Gajah sering masuk ke kampung. Ketika masuk kampung, dia membawa musibah bagi masyarakat. Kenapa musibah sampai musibah? Karena dia merusak tanaman yang ada di kampung Desa Braja Harjosari seperti tanaman padi, jagung dan lain sebagainya, juga pisang. Mereka mungkin kurang makan di dalam atau bagaimana dia keluar ke sini. Iya, jadi untuk Desa Braja Harjosari ini dibandingin dengan desa-desa lain, desa penyangga, itu desa yang paling luas, paling lebar, desa penyangga Taman Nasional. Jadi sangat berdekatan sekali. Dekat sekali ya. Keluarnya gajah dari habitat tempat tinggalnya dan masuk ke dalam permukiman penduduk mengakibatkan terjadinya interaksi negatif gajah dengan manusia. Interaksi tersebut dianggap merugikan, baik dari segi harta maupun jiwa. Petani khususnya masyarakat, bukan petani, masyarakat semua ini, kerugiannya sangat besar, Mas. Karena dari dulu kan selain ada padi, juga di Dusun 3 ini ada kelapa, pohon pisang itu kan, pohon coklat itu juga. Yang rawan itu pohon kelapanya itu. Yang rawan. Jadi setiap malam itu pokoknya minimal tuh 5 kelapa itu pasti tumbang. Kita ini sebagai masyarakat desa penyangga ini sangat bingung. Artinya bingung gini. Jadi kita sebagai masyarakat desa penyangga, kita berdampingan dengan hutan.
Dan di sini konflik antara yang parah itu gajah dengan manusia. Nah, sedangkan kalau memang dari gajah ini rusak ke masyarakat, khususnya petani, itu nggak ada tanggapan. Artinya kemauan petani ini kan kalau memang merusak tanaman, ya minta ganti rugi lah. Untuk pupuknya apa, untuk penanamannya. Cuman udah berkali-kali kita laporkan, itu nggak ada tanggapan dari pihak Taman Nasional. Untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh gajah liar ataupun interaksi lainnya yang merugikan satu sama lain, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah gajah memasuki kawasan desa penyangga. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk menghalau gajah agar menjauh dari permukiman dan kembali ke habitatnya. Tentunya salah satunya kita paling tidak mencoba mengidentifikasi kelompok gajah yang ada di kawasan Taman Nasional Waikambas itu ada berapa kelompok. Nah, itu kami sudah mengidentifikasi ada 6 kelompok besar dan sudah memasang GPS Scholar. Kenapa dipasang GPS Scholar? Agar kita tahu pergerakan gajah itu di dalam hutan Taman Nasional Waikambas menuju ke desa mana. Ini menjadi penting karena setelah menuju desa mana, kita akan menginfokan kepada masyarakat desa tersebut, dan kebetulan kami bareng dengan masyarakat desa juga membuat program yang namanya Masyarakat Mitra Polhut untuk Gajah. Jadi kalau ada info gajah itu menuju kemana, kita akan jaga-jaga sebisa mungkin. Memang gajah aktif di malam hari kan, berarti pada malam itu kita berjaga agar gajah tidak keluar dari hutan masuk ke kawasan masyarakat. Kalau sudah terlanjur masuk, nah ini menggiring baliknya itu tidak mudah. Semua gajah liar yang disatukan di hutan Taman Nasional Waikambas dijaga agar tidak keluar. Ada beberapa individu gajah yang digunakan untuk beberapa kebutuhan. Maka dari itu, dibuatlah pusat latihan gajah sebagai pusat pelatihan gajah liar agar menjadi jinak. Kegiatan ini seringkali disebut dengan Bina Liman. Salah satu hasil yang dibuat dari program ini adalah gajah jinak untuk pencegahan interaksi negatif antara gajah dan manusia. Pada tahun 2013, terbentuk sebuah unit perdamaian yang terdiri dari beberapa ekor gajah jinak yang sudah dilatih dan juga mahut. Mereka bertugas untuk mengusir gajah liar kembali ke habitatnya, dengan tujuan utama untuk menekan konflik antara gajah dan manusia. Unit ini diberi nama ERU, Elephant Response Unit. Kalau yang dilakukan ERU itu pertama, kalau untuk malam supaya tidak masuk itu kita blokade di pinggiran kawasan. Oh, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau gajah sudah di pinggir kawasan, kalau masih siang kita usahakan didorong supaya geser masuk. Ya. Kalau umpamanya gajah liar itu sudah keluar, baru kita menggiringkan masuk kawasan. Itu kalau gajah liarnya masuk keluar kawasan. Dalam pencegahan interaksi negatif antara gajah liar dan manusia, perlu adanya keterlibatan antara pihak Taman Nasional Waikambas dengan masyarakat untuk garda terdepan penjagaan konflik. Gajah sendiri terkenal dengan ingatannya yang kuat. Ingatan kuat ini membantu mereka menelusuri kembali langkah mereka untuk menemukan makanan. Penyempitan lahan tidak membuat mereka lupa akan jalur jelajah yang sering mereka lalui sebelumnya. Masyarakat yang berada di sekitar Taman Nasional pada awalnya menganggap gajah sebagai hama yang dilindungi, karena gajah kerap kali merusak kebun-kebun warga, di mana ini adalah mata pencaharian mayoritas masyarakat di sana. Dengan adanya program wisata desa, lambat laun ini mengubah pandangan masyarakat terhadap gajah, yang awalnya gajah dianggap sebagai hama yang merugikan secara ekonomi, namun kini adanya gajah menjadi keuntungan bagi masyarakat desa penyangga secara ekonomi. Mindset atau pola pikir itulah yang menjadi goal kita sebenarnya dibandingkan dari sisi ekonomi.
Karena mindset itu tidak akan punah, tidak akan hilang, dan itu akan diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Tapi justru kita yang masih banyak membantu masyarakat desa, khususnya Dusun 7 dan 8. Ada 10 homestay yang kita libatkan, belum pemandunya, belum porternya. Nah, itu merupakan kecil kita untuk membangun desa dari sisi wisata. Desa Brajaharjosari adalah salah satu desa yang membuka program wisata desa, seperti susur sungai, pemanenan madu, pasar lokal, dan banyak lainnya. Yang mana dengan ini mengubah perspektif atau anggapan negatif warga terhadap gajah menjadi positif. Kebetulan di KTH Bina Warga ini selain kita bagaimana mengalihkan isu masyarakat desa penyangga yang negatif, yang tidak proaktif dengan Taman Nasional, kita salah satu ekonominya ada budidaya lebah madu, ada pembibitan, ada jasa wisata. Mayoritas penduduk desa Brajaharjosari merupakan pendatang dari berbagai daerah. Hasil tani yang beragam dan kearifan lokal yang ada di desa ini yang menarik perhatian wisatawan selain wisata gajah liar di perbatasan Taman Nasional Waikambas. Dengan wisata desa ini muncul beberapa kelompok-kelompok masyarakat seperti Rajut Savana, KWT, KTH. Nah, itu kan bagian dari kegiatan ini. Dan itu akan masuk ke dalam ekosistem yang sehat. Jadi semua kelompok yang terbentuk secara tidak disengaja atau inisiatif tersebut muncul karena adanya wisata desa itu akan lebih sehat daripada kan kelompok itu terbentuk secara paksa kan gitu. Masyarakat yang memang sejak awal memiliki jiwa kreatif dan inisiatif yang tinggi dapat memanfaatkan kehadiran wisata sebagai sumber pendapatan tambahan dengan melakukan inovasi baru. Menurunkan kasus interaksi negatif gajah dan manusia adalah tugas yang sulit dan kompleks yang tidak hanya membutuhkan sumber daya yang cukup, tetapi juga membutuhkan perencanaan dan keterlibatan berbagai pihak. Swasta dan lain-lainnya, kita ajak bareng-bareng memakmurkan masyarakat sekitar Waikambas dan hutan Waikambasnya tetap lestari. Nah, itu tadi kita dengan wildlife, nature and culture experiences of Waikambas. Jadi wisatawan itu diajak mendapatkan pengalaman nyata dari hadir di Waikambas. Pada dasarnya, semua pihak berharap agar gajah dengan manusia dapat hidup secara berdampingan dan menciptakan koeksistensi. Karena gajah dan masyarakat desa penyangga adalah satu kesatuan yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Terima kasih. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi rela jadi